Pemirsa, seorang kepala sekolah di sekolah dasar negeri sekaligus pelatih paskibraka tega melecehkan 6 siswa didiknya. Pelaku berhasil melecehkan korban karena mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana para korbannya. Seorang oknum guru diamankan Satreskrim Polres Muara Enim lantaran melakukan pencabulan terhadap siswanya. Tersangka melakukan tindakan pencabulan saat menjadi pengajar paskibraka pada periode 2020 hingga 2022 di salah satu sekolah menengah di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Tindakan pelecehan yang dilakukan tersangka berawal saat tersangka menjadi pelatih paskibraka. Pelaku mulai melancarkan aksinya dengan meraba tubuh para murid. Tidak terima dengan perlakuan sang guru, orang tua siswa yang mengetahui hal itu langsung melaporkan kejadian ke polisi. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun langsung mengamankan pelaku yang saat ini menjadi PLT kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di Banyuasin. Untuk terduga pelaku sudah kami amankan pada tanggal 20 Juni 2023, di mana yang bersangkutan sedang menjabat menjadi kepala sekolah di Banyuasin, di sebuah sekolah dasar. Awalnya ini berdasarkan laporan dari korban atau gimana tugas? Pada awalnya ini laporan dari pihak keluarga korban. Kemudian ditindaklanjuti Bang? Ya, setelah itu kami tindak lanjuti. Di tanggal 15 Juni mereka melaporkan, di tanggal 20 Juni sudah kami amankan tersangka tersebut. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Satria, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pendamping korban dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Aldila Putri Amalia. Selamat siang, Mbak Aldila. Selamat siang. Baik, Mbak Aldila, terkait dengan pemeriksaan hingga saat ini sudah sejauh mana dan bagaimana pendampingan hukumnya terhadap para korban? Terima kasih. Pendampingan untuk para korban saat ini masih dalam tahap pemeriksaan atau penyidikan di Polres. Ya, Mbak Aldila, bisa diceritakan sebenarnya kronologisnya ini seperti apa sih? Kok bisa pelaku ini memoto begitu korban-korban ini dan akhirnya mengancam para korban untuk menyebarkan? Sebenarnya kondisi kronologis awalnya, mayoritas modus si pelaku kepada anak-anak korban ini kebanyakan karena persyaratan mereka untuk masuk TNI atau polisi, karena kan kebanyakan mereka bercita-cita untuk jadi TNI atau polisi, sehingga pelaku ingin memeriksa alasannya untuk pemeriksaan fisik mereka, gitu. Sehingga mereka dibujuk untuk mengirimkan video atau foto kondisi tubuh mereka dengan kondisi tidak berpakaian. Berarti korbannya ini tidak hanya perempuan ya, ada laki-laki juga? Korbannya hanya laki-laki. Semua adalah laki-laki. Dan pada saat mengirimkan foto itu apakah sudah pernah dilaporkan kepada pihak sekolah mungkin karena mekanismenya tidak sesuai gitu? Seluruh anak-anak korban saat asesmen mereka menyatakan bahwa mereka belum pernah melaporkan ini sekalipun kepada teman atau keluarga mereka sendiri dan gurunya. Ya, artinya ini pelaku ini bekerja atau melatih begitu ya, Mbak Aldila, ini melatih ini ada di bawah atas nama sekolah atau organisasi? Si pelaku ini adalah pelatih ekskul, jadi di luar organisasi sekolah. Di luar sekolah berarti ya? Iya, betul. Baik. Nah, bagaimana pelaku ini bisa istilahnya merekrut dari korban-korban ini, seperti apa awalnya? Pertama mereka, kalau mereka bukan bagian dari sekolah, kalau pelatihnya bukan dari sekolah, ini seperti apa? Proses perekrutannya saya belum asesmen sampai sana, jadi belum diketahui kalau masalah perekrutan untuk guru ekskulnya ya. Nah, dari penelusuran, apakah ada korban-korban yang lain yang tidak melaporkan? Untuk korban lain, untuk kasus pelecehan seksual macam ini, sebenarnya kemungkinan besar itu banyak korban yang lain yang tidak muncul di permukaan. Karena kan kasus ini termasuk fenomena gunung es, yang mana sebuah kasus besar tertutupi oleh faktor-faktor dari korban itu sendiri, sehingga banyak korban lain yang tidak melapor.
Baik, jadi untuk jumlah korban yang melapor kepada Dinsos sendiri berapa Mbak hingga hari ini? Kalau untuk korban seluruhnya dari proses polisian itu ada 13 orang. Hanya yang kami dampingi karena mereka statusnya masih anak, itu ada 3 anak jumlahnya. Oke, kalau untuk pelaku sendiri saat ini apakah sudah dinonaktifkan atau mungkin sudah ditahan? Kalau pelaku saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Iya, untuk korban ini rata-rata usianya berapa ya, Mbak? Rata-rata usianya mereka dari usia 16 sampai 26 tahun. Iya, nantinya apakah ada arahan gitu dari pendamping korban ini kepada orang tua yang lain gitu, apabila ada korban berikutnya bisa melapor begitu Pak, Mbak? Ya, untuk kedepannya pasti harus ada keberanian dari orang tua ya, sehingga untuk kami menyarankan mereka agar segera berbicara dan melapor, karena menyangkut dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oke. Kalau untuk kegiatan perekrutan sendiri apakah dihentikan atau masih tetap dibuka? Rekrutan untuk pelatih paskibra? Iya. Kalau saat ini saya belum sampai sana. Baik. Ya, Oke. belum tahu. Baik, terima kasih Mbak Aldila atas informasinya. Semoga proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan korban juga mendapatkan pendampingan terbaik.